Jadi hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Ada yang tahu zat itu apa? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu? Ada yang pernah melihat es batu? Pernah, Ibu. Pernah makan? Pernah, Ibu. Pernah melihat es batu yang sudah mencair? Pernah, Ibu. Itu namanya apa? Apa? Wujud benda. Perubahan. Oke. Kita masuk pada pengertian zat dan wujudnya. Jadi anak-anak, zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Di alam semesta ini, zat dapat ditemukan dalam 3 wujud utama, yaitu apa saja? Zat padat, cair, dan gas. Oke. Nah, dari setiap wujud itu, mereka semua itu memiliki wujud dan sifat yang khas. Oke. Pertama-tama sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menunjukkan video pembelajaran kepada anak-anak. Jadi, Ibu harap kalian memperhatikan baik-baik dan Ibu akan bertanya terkait dengan materi ini sebentar. Wujud benda, teman-teman. Nama saya Dian. Yuk, kita belajar tentang perubahan wujud benda. Pernahkah kalian memperhatikan es batu yang tadinya keras, kemudian berubah menjadi air? Apakah kalian melihat uap yang mengumpul dari gelas ini? Nah, itu semua adalah contoh perubahan wujud benda. Umumnya kita harus tahu wujud benda secara umum ada 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat punya bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya batu, kayu, kaca, pensil, dan masih banyak lagi. Benda cair bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya, tapi volumenya tetap. Contohnya air, susu, minyak, sirup, dan lain-lain. Sedangkan benda gas bentuk dan ukurannya bisa berubah, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas itu tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan. Contohnya udara, uap air, dan asap. Nah, wujud benda ini bisa berubah pada kondisi tertentu, teman-teman. Yuk, kita cari tahu macam-macam perubahan wujud benda. Saat minum es teh, esnya mengecil lalu hilang. Hal itu terjadi karena es batu mengalami perubahan wujud mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair karena pengaruh suhu panas. Suhu tubuh kita lebih hangat, jadi es krimnya meleleh di tangan atau di mulut. Kalau mentega dipanaskan, nanti akan meleleh di wajah. Kalau lilin dinyalakan, bagian yang kena api akan meleleh. Kalau tadi meleleh atau mencair, nah kebalikannya itu adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat karena suhu dingin. Air yang dimasukkan ke dalam kulkas akan membeku menjadi es batu. Lava panas yang keluar dari gunung berapi akan membeku menjadi batuan saat mendingin. Coklat cair yang didinginkan akan mengeras.
sudah. Oke, dari yang anak-anak sudah nonton tadi, apa yang dapat anak-anak simpulkan? Ayo, apa yang anak-anak dengar tadi? Setiap saat selalu mengalami perubahan ibu. Terus, Jesti? Perubahan gas ibu seperti udara. Contohnya ibu seperti udara, gas kopi, gas uapnya ibu. Jadi diulang ya. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Di alam semesta ini, zat dapat ditemukan dalam 3 wujud utama, yaitu apa tadi? Padat, cahaya, dan gas. Jadi setiap wujud tersebut memiliki sifat-sifat yang khas. Contoh yang pertama yaitu wujud zat padat. Nah, di sini sifat bentuknya yaitu tetap atau tidak berubah, sifat volumenya yaitu tetap, dan contoh dari zat padat itu apa-apa saja. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Batu, Oke, seperti bensin ibu. Oke, oke, tepuk tangan. Lalu yang kedua di sini adalah wujud zat mencair. Sifat bentuknya yaitu mengikuti padat, lalu sifat volumenya tetap, dan contoh dari wujud zat mencair itu apa saja ya? Yang pertama air, yang kedua minyak, terus susu. Oke, apa yang kalian katakan itu semua adalah benar. Dan yang terakhir yaitu perubahan wujud zat gas. Nah, di sini sifat bentuknya yaitu mengisi seluruh ruang. Sifat volumenya berubah, dan contoh dari wujud zat gas yakni udara, asap, dan uap air. Lalu yang berikutnya yaitu jenis-jenis perubahan wujud zat. Zat dapat mengalami perubahan wujud karena pengaruh suhu, panas atau dingin, dan tekanan. Nah, terdapat 6 jenis perubahan wujud zat yang perlu dipahami oleh anak-anak. Yakni yang pertama yaitu mencair. Nah, dari mencair ini dari wujudnya yaitu padat ke wujud cair. Nah, penyebabnya menerima panas atau suhu naik, dan contoh dari perubahan wujud mencair itu apa saja? Yang pertama, es batu mencair ibu. nah, hanya itu saja. Iya. Oke. Tiga juga ibu. Oke, mentega. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi itu merupakan contoh dari perubahan wujud mencair yaitu padat, dari padat menjadi cair. Contohnya itu es batu mencair dan mentega yang dipanaskan. Yang kedua yaitu membeku. Dan membeku ini dari wujud apa sih? Dari cair padat. Oke, penyebabnya yaitu melepas panas atau suhu menurun. Jadi contohnya di sini apa anak-anak? Air ketika ditaruh dalam kulkas akan menjadi es ibu. Oke, tepuk tangan dulu. Lalu yang ketiga yaitu menguap. Nah, di sini menguap itu dari wujud cair ke gas. Penyebabnya menerima panas dalam jumlah besar. Contohnya di sini ada yang bisa menunjukkan contohnya? Contoh dari perubahan wujud menguap. Ketika air mendidih, ibu akan mengeluarkan uap. Oke, ada yang pernah masak air di sini? Pernah Nah, anak-anak pernah tidak melihat kalau misalkan air sudah mendidih dan anak-anak buka tutupannya ada sebatas titik-titik air? Iya ibu. Nah, itu namanya penguapan. Lalu yang keempat yaitu mengembun. Mengembun ini
yang pakai lampu baru di rumahnya. Iya, Ibu. Lampu baru itu untuk apa? Ditaruh dalam rumah untuk mengharukan pakaian, Ibu. Mencegah hama, mencegah kecoa itu. Nah, itu merupakan contoh dari perubahan wujud dan penyubit. Lalu yang terakhir yaitu mengkristal atau deposisi. Jadi, mengkristalnya dari wujud gas ke padat. Penyebabnya melupas panas secara langsung. Contohnya, salju. Ada yang pernah lihat salju? Lihat Dengan bunga es di kulkas, Ibu. Lihat di Habis itu bunga es di kulkas. Ibu tanya lagi, ada berapa jenis perubahan wujud zat? Ada 6, Bu. Yang pertama, mencair, membeku, tiga, menguap, empat, menembun, lima, menyublim, enam. mengkristal. Tepuk tangan. Tindakan kalian bagus sekali ya. Iya, Ibu. Nah, ini merupakan penjelasan rinci setiap perubahan wujud. Jadi, yang pertama yaitu mencair atau meleleh. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Proses ini terjadi ketika suatu benda dapat menerima panas sehingga suhu benda tersebut mencapai titik lebur. Contohnya, es batu yang dikeluarkan dari kulkas tadi akan menyerap panas dari lingkungan dan perlahan mencair menjadi air. Lalu yang kedua contohnya lagi yaitu lilin yang dinyalakan juga akan mencair karena panas dari api. Ada yang pernah memperhatikan bagaimana lilin mencair? Iya, Ibu. Lalu yang berikutnya itu seperti yang anak-anak katakan tadi, mentega yang dipanaskan di penggorengan juga mengalami proses Pencairan. Oke, yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah proses perubahan wujud dari cair menjadi padat. Proses ini terjadi ketika suatu zat cair melepaskan panas ke lingkungan sehingga suhunya turun mencapai titik beku. Contoh dari perubahan zat membeku tadi itu apa saja? Air terjadi. Oke. Lalu contoh air yang dimasukkan ke dalam freezer atau kulkas akan melepaskan panas secara bertahap sehingga suhu mencapai 0 derajat Celcius dan berubah menjadi es. Proses pembuatan es krim juga memanfaatkan proses membeku. Siapa yang di sini yang sering makan es krim? Nah, proses pembuatan es krim ini juga merupakan perubahan wujud zat membeku. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Penguapan dapat terjadi karena pemberian panas. Nah, ada dua jenis penguapan. Yang pertama evaporasi, yaitu penguapan yang terjadi di permukaan zat cair pada suhu di bawah titik didih. Dan yang kedua yaitu mendidih, yaitu penguapan yang terjadi di seluruh bagian zat cair pada suhu titik didih. Contohnya di sini yaitu air yang dipanaskan akan menghasilkan uap air. Lalu ada yang pernah menjemur pakaian di sini di bawah matahari? Iya. Nah, itu merupakan contoh dari penguapan. Pakaian basah yang dijemur di bawah sinar matahari akan kering karena air menguap. Lalu, genangan air di jalan akan hilang setelah panas matahari menyinarinya. Oke. Berikutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Proses ini terjadi ketika uap air di udara menyentuh permukaan yang lebih dingin dan melepaskan panas, sehingga berubah menjadi tetesan air. Nah, contoh dari mengembun di sini tadi apa saja? Mengembun Di pagi hari. Oke. Pelajari kalau masak air, Ibu. Oke. Contoh embun yang terbentuk di dedaunan pada pagi hari yang berasal dari uap air di udara yang mendidih saat malam. Tetesan air yang muncul di bagian luar gelas berisi es teh berasal dari uap air di udara sekitar yang mengembun.
kaca mobil yang berembun saat AC dinyalakan. Itu semua merupakan contoh dari perubahan wujud mengembun. Terakhir yaitu kelima, menyublim. Nah, menyublim adalah perubahan wujud dari padat langsung menjadi gas tanpa melalui wujud cair terlebih dahulu. Proses ini membutuhkan energi panas yang cukup besar. Nah, contoh dari menyublim ini tadi itu apa saja? Yang kapur barus tadi itu, kapur barus yang disimpan dalam lemari pakaian lama-kelamaan akan mengecil dan menghilang karena berubah menjadi gas. Lalu iodium padat yang dipanaskan menyublim menjadi gas berwarna ungu. Oke, yang terakhir yaitu mengkristal atau deposisi. Mengkristal adalah kebalikan dari menyublim, yaitu perubahan wujud zat dari gas langsung menjadi padat. Proses ini terjadi ketika gas melepaskan panas secara tiba-tiba pada suhu sangat rendah. Nah, contoh dari mengkristal ini tadi itu, contohnya salah satunya itu salju yang terbentuk dari uap air di atmosfer yang langsung membeku pada suhu sangat rendah. Lalu bunga es yang terbentuk di dalam freezer atau kulkas membeku atau frost yang terbentuk di permukaan kaca jendela saat musim dingin. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, lalu berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan wujud zat. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi perubahan wujud zat, yaitu apa saja? Ada yang bisa baca? Mana Ibu? Suhu Ibu. Suhu dan Tekanan. Oke. Ada yang tahu apa itu suhu? Ukuran tingkat panas. Tekanan? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak Ibu. Oke, tidak ada. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Nah, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi perubahan wujud zat, yakni yang pertama suhu. Suhu adalah ukuran tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Kenaikan suhu menyebabkan perubahan wujud dari padat ke cair gas atau proses penerimaan padat panas. Sebaliknya, penurunan suhu menyebabkan perubahan dari gas ke cair ke padat atau proses melepas panas. Itu merupakan pengertian dari suhu. Ada yang bisa mengulang? Suhu Suhu adalah ukuran tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Oke. Yang kedua, tekanan. Tekanan juga dapat mempengaruhi perubahan wujud zat. Pada tekanan tinggi, titik didih air menjadi lebih tinggi sehingga air lebih sulit menguap. Sebaliknya, pada tekanan rendah, misalnya di pegunungan tinggi, air mendidih pada suhu yang lebih rendah. Oke, berikutnya perubahan wujud siklus air atau daur air. Ada yang tahu apa itu siklus air? Tidak tahu Ibu. Siklus air merupakan contoh nyata perubahan wujud zat yang terjadi secara berulang di alam. Proses siklus air ini melibatkan beberapa perubahan wujud zat, yakni evaporasi. Evaporasi ini terjadi contohnya air di lautan, danau, dan sungai menguap karena panas matahari dan berubah menjadi uap air. Nah, perubahan wujud zat yang terjadi di sini yaitu dari cair ke gas. Oke. Yang kedua, kondensasi, yakni uap air naik ke atmosfer dan mendingin sehingga berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Nah, perubahan wujud zat di sini dari gas menjadi cair. Yang ketiga, presipitasi. Presipitasi ini titik-titik air dalam awan jatuh ke bumi sebagai hujan. Jadi proses perubahan wujud zat di sini yaitu cair menjadi cair atau salju, gas menjadi padat. Lalu yang terakhir yaitu infiltrasi dan runoff adalah air hujan meresap ke dalam tanah atau mengalir ke sungai dan kembali ke laut.
Siklus ini berlangsung terus-menerus dan sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan ini. Oke, berikutnya yaitu penerapan perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan wujud zat banyak dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yaitu jenis perubahan yaitu mencair, dan contoh penerapannya yaitu pengecoran logam, dan manfaatnya di sini yaitu membuat berbagai peralatan dari logam. Nah, contoh peralatan dari logam ini apa saja yang adik-adik ketahui? Yang pertama, peralatan yang dibuat dari logam apa saja? Panci, sendok. Oke, hanya itu saja. Manfaatnya yaitu membuat berbagai peralatan dari logam. Contohnya di sini yaitu sendok dan panci, serta ada berbagai peralatan yang lainnya. Yang kedua yaitu membeku. Contoh penerapannya yaitu membuat es krim dan es batu. Ada yang tahu cara buat es krim? Tidak itu. Es krim itu dibekukan di dalam kulkas. Nah, perubahan yang terjadi di situ dari perubahan apa saja? Wujud zat apa saja? Sayur. Ada misalnya padat itu. Oke, tepuk tangan. Lalu manfaat dari proses jenis perubahan membeku ini tadi yaitu menghasilkan makanan dan pendingin minuman. Oke. Yang ketiga yaitu menguap. Pengeringan pakaian. Contoh penerapannya yaitu pengeringan pakaian dan bahan makanan. Nah, manfaatnya di sini yaitu mengurangi kadar air dan mengawetkan makanan. Oke, yang keempat yaitu mengembun. Contoh penerapannya di sini yaitu proses destilasi air. Manfaatnya menghasilkan air bersih dan uap air. Yang kelima, menyublim. Contoh penerapannya yaitu pewangi lemari atau camper. Manfaatnya mengusir serangga dan membuat pakaian wangi. Yang keenam yaitu mengkristal. Pemanfaatannya yaitu membuat garam dapur dan manfaatnya menghasilkan garam yang digunakan dalam masakan. Manfaat dari garam ini apa saja? Manfaat dari garam. Garam ini untuk Memasak. memasak. Supaya ada rasa, beri rasa. Tapi jangan kelebihan makan garam, ya nanti kalian sakit. Jadi pelajarannya, materinya sampai di sini saja. Hanya ini saja materi yang Ibu siapkan hari ini. Tetapi untuk waktu yang tersisa, Ibu akan memberi kalian pertanyaan. Sudah paham semua tadi? Yang Sudah, Ibu. Ibu akan menanya ulang. Tadi kan Ibu sudah memberi contoh dari menyublim itu tadi adalah apa contoh dari menyublim tadi? Aku baru. Aku baru. Menghilang. Oke. Jadi pertanyaannya di sini, apakah ukuran kapur barus berubah? Lalu jika berubah, kemana kapur barus itu pergi? Aku baru seperti Karena adanya penguapan. Tidak ini. Dia. Karena ada yang menjadi pada kapur barus ini tadi terjadi perubahan wujud zat jenis apa? Pada gas. Oke, itu namanya apa? Menyublim. Nah, jadi kemana kapur barus ini pergi? Mengapa menghilang? Karena Yang berubah wujud dari padat ke gas. oke, tepat sekali. Jadi, mengapa kapur barus itu berubah dan mengapa kapur barus itu pergi atau menghilang? Karena terjadinya proses perubahan wujud zat, yakni dari padat ke gas. Nah, itu perubahannya. Kapur barus tadi itu berubah menjadi pewangian karena manfaatnya tadi untuk apa? Untuk mengusir Serangga.
kecoa, ibu semut, tikus. Lalu zat memiliki 3 wujud. Yang 3 wujud itu tadi apa saja? Yang pertama cair, cairan, gas. Nah, terdapat 6 jenis perubahan wujud. Apa saja 6 jenis itu tadi? Mencair, membeku, menyublim, menguap, mengkristal, mengembun. Tepuk tangan. Lalu berikutnya perubahan wujud yang memerlukan panas atau kalor itu apa saja tadi? Mencair, Mencair, lalu menguap, lalu oke. Berikutnya perubahan wujud yang melepas panas atau kalor yang sebaliknya dari menyublim tadi itu apa saja? Yang pertama membeku, mengembun, habis itu oke. Nah, ada 2 faktor utama yang mempengaruhi perubahan wujud. Yang pertama yaitu ada 2 tadi, suhu dan tekanan. Oke, siklus air di alam melibatkan perubahan wujud evaporasi, kondensasi, presipitasi secara berulang. Perubahan wujud zat dimanfaatkan manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Oke. Anak-anak, karena materi kita sudah selesai, jadi pertemuan kita cukup sampai di sini. Minggu depan Ibu akan bertanya lagi soal materi hari ini, dan Ibu sangat berharap kalian tetap mengingatnya dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Selamat siang. Terima kasih, Ibu.